Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sidang subuh yang berbahagia, qadarullah hari ini kita masih bisa berjumpa, dan Sabtu yang akan datang bertepatan dengan 1 Muharram 1444 Hijriah tanggal 30 bulan Juli ya, sepekan yang ke depan. Itu nanti tergantung bagaimana arahan dari ketua komunitas Ustadz Alfian Tanjung, apakah akan dijadikan momen tahun baruan atau kita rutin biasa saja. Itu mungkin nanti perlu ada kerja-kerja di sini, ada sekretarisnya Mas Canggih yang mudah-mudahan secanggih orangnya gitu. Jamaah subuh yang berbahagia, mari kita awali kaji kita pada subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Karena judulnya 5 ancaman keutuhan kedaulatan dan eksistensi NKRI. Mudah-mudahan judul ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan saya berbicara secara normatif, secara standar, secara aktual, secara fakta, secara data, minus hoax. Karena kadang-kadang setiap penyampaian apapun, sebagus apapun, ketika sampai di ujung pembicaraan dikasih tulisan H-O-A-X, H-O-A-K-S ya. Nah, baik para jamaah sekalian, dan kita sudah sama sepakat bahwa acara kita disimak oleh banyak. Ternyata beberapa mahasiswa di berbagai daerah, mahasiswa saya laporan. Mereka tidak panggil saya Ustadz, panggil saya Bapak. Pak, saya ngikutin loh yang dari Solo, gitu ya. Jadi karena kan saya keliling-keliling Indonesia ini, jadi mungkin untuk tim media agar diperhatikan bahwa pelan-pelan tapi pasti, dan seluruh jaringan yang terbangun selama 40 tahun mulai menyimak dan menunggu waktu, ini dilema ini. Mungkin nanti tetap harus ada pengaturan. Nah, sebetulnya kajian kita ini rutinnya pekan keberapa supaya tetap punya daya edukasi dan daya pancar. Kita akan mencoba memahamkan dulu bahwa persoalan yang dihadapi negeri kita ini bukan persoalan pribadi aku. Persoalan yang dihadapi oleh negara ini bukan persoalan pribadinya tim Ustadz Alfian Tanjung. Tapi ini persoalan kita semua. Nah, yang jadi persoalan adalah persoalan ini tidak dipahami sebagai masalah kita bersama. Satu sisi kita menghitung kemungkinan ini akan berbahaya untuk generasi di belakang kita, tapi di sisi lain ada yang merasa berbahaya terhadap kekuasaan yang sedang dia emban. Nah, ini dilemanya. Nah, dari itu saya berserah kepada Allah pada pagi ini. Judul kaji kita adalah 5 ancaman keutuhan NKRI dan sikap kita sebagai umat Islam. Yang jelas di negeri ini masalahnya banyak. Kalau kita mengikuti satu pidato kebudayaan tahun 1977 oleh seorang yang bernama Mokhtar Lubis. Mokhtar Lubis itu seorang budayawan yang dikenal sebagai wartawan jihad. Sebetulnya dia bukan tokoh Islam, tapi namanya jelas mensiratkan bahwa dia beragama Islam. Dia menyampaikan pidato kebudayaannya di Taman Ismail Marzuki yang ada di salah satu tempat yang sangat dikenal, TIM. TIM itu Taman Ismail Marzuki, yang masjidnya bernama Usmar Ismail, yang masjid tersebut di masa kejayaan beliau, ya, masjid itu dihancurkan sampai hari ini. Hebat ya, masjid yang punya sejarah dihancurkan di saat rezim kotak-kotak mulai menapakkan kaki di Jakarta. Jadi supaya dipahami para jamaah seluruh masyarakat Indonesia,
kita memang sedang berada di sebuah tapak-tapak sejarah yang aromanya aroma merah, aroma paru arit, dan kita tidak boleh mempertanyakan. Semoga saya Alfian Tanjung bisa menjelaskan ini secara lebih sistematis. Apa yang dikatakan oleh Mukhtar Lubis? Mukhtar Lubis menyebutkan beberapa tipikal bangsa Indonesia. Dia mengatakan watak dan karakter masyarakat Indonesia. Yang pertama menurut beliau, bukan menurut saya loh. Masyarakat Indonesia itu tukang bohong. Ya, mudah-mudahan kita tidak membantah atau kita tidak menerima dan tidak juga ngaku. Karena orang tukang bohong kan tidak pernah ngaku ya. Jadi menurut Mukhtar Lubis, ciri bangsa Indonesia ini yang pertama adalah tukang bohong. Hipokrit, munafik. Misalnya, kita naik kendaraan, anak usia 2 tahun gratis. Anak kita sebenarnya umurnya udah 5 tahun, tapi digendong-gendong juga, ini loh baru 2 tahun gitu. Ayo, ngaku. Sangat sering itu. Ya, saya lihat di kereta juga begitu. Di kereta kan disoal oleh ini, oh ini anak saya umurnya masih 2 tahun, padahal anaknya sudah 4 tahun setengah. Giliran ada kebutuhan sekolah, ini anaknya belum bisa masuk, oh anak saya udah 5 tahun, padahal baru 3 tahun setengah. Halo ibu-ibu, ada nggak tuh yang suka bohong begitu di masyarakat kita? Biasa ya, biasa bohong. Ini tidak untuk marah, tidak untuk tersinggung, ini sebuah refleksi kebudayaan. Saya tidak bilang dalam bentuk wahyu, saya tidak bilang dalam bentuk rumus postulat, saya tidak bilang pasti, tapi patut diduga masyarakat Indonesia memang bisa dilihat suka berbohong. Mungkin lebih halusnya suka berbohong kali ya. Ada yang mau bantah? Gimana Pak Ustadz? Masyarakat kita suka bohong ya? Oke, mudah-mudahan ini jadi renungan. Yang kedua, masyarakat Indonesia itu tidak mau berproses. Maunya langsung jadi. Nah, itu yang saya alami selama saya dulu aktif di sebuah partai politik secara praktis. Kita yang aktif, saya aktif sejak tahun 1982. Dan saya berulang-ulang mengatakan, saya 4 kali nyalek gagal terus. Nggak perlu dikasihani, nggak perlu ditertawai. Karena saya nggak ada masalah. Masalah buat lo. Orang saya yang melakoni nggak bermasalah kok. Tapi kalau kita lihat mana ada orang ikut partai, nyalek nggak jadi, pasti dia pindah partai lain. Kalaupun nggak pasti kemungkinan besar. Dan kalau udah pindah partai lain, dia akan jelek-jelekin partai yang seperti orang pacaran. Orang pacaran, emang pernah pacaran ya? Kalau orang dulu pernah bersama dekat kan, kalau dekat semuanya serba baik. Kalau udah berpisah, disebut namanya saja rambutnya langsung beruban. Jadi yang kedua, masyarakat Indonesia itu tidak suka berproses. Mentalnya mental panen. Itu terjadi sampai hari ini. Makanya kalau ada pembentukan partai-partai apapun, pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak tahu. Tapi giliran pencalekan dia minta nomor 1. Itu saya mengalami ketika misalnya di tempat saya dulu aktif ya, karena betul saya tidak bohong, saya aktif. Saya dulu itu aktif di partai yang bergambar Ka'bah. Bagaimana saya terkejut di satu waktu ketua umumnya memang orang P3, tapi sekjennya, maaf ya di sini ada teman tadi tentara, pensiunan tentara, jenderal langsung jadi sekjen. Kalau anak Betawi bilang, lu kapan lewatnya Pak? Tahu-tahu langsung jadi sekjen. Nah, kita semua tidak boleh mempertanyakan Mas Firdaus, nggak boleh tanya. Padahal kita aktif dari 82, 83 terus sampai tahun 1998, 2000 sekian. Pas stres gitu. Saya hanya memberikan contoh. Nggak usah tersinggung, faktanya sering orang tidak diketahui kapan dia berprosesnya, tahu-tahu jadi orang nomor 1. Maka jangan heran negeri kita tidak terurus dengan baik. Ya. Banyak kota kabupaten, banyak kepala desa, banyak pejabat-pejabat publik yang sebetulnya dia tidak punya kafaah, dia tidak mempunyai kemampuan. Nah mungkin agak mirip, kalau tadi tidak mau berproses, yang ketiga itu instan. Jadi masyarakat Indonesia, manusia Indonesia gitu. Kalau dia bilang manusia Indonesia itu, ya coba sekarang kita tanyakan anak-anak kita yang sarjana, S1, S2, S3 yang perempuan. Saya berani duga
remaja-remaja putri yang kalau kita kumpulkan nih yang sarjana semua, acung tangan, sopo sing bisa masak. Susah nyarinya. Apalagi kalau masaknya ditanya siapa yang bisa bikin rendang, siapa yang bisa bikin coto Makassar. Lah kalau bikin menu masakan Jawa kan udah biasa kita di sini. Karena kalau dites, oke kita masuk ya. Poin pertama, ancaman pertama yang terjadi di negeri kita adalah hutang luar negeri. Hutang luar negeri itu sebetulnya adalah sebuah hal yang bisa dimaklum ketika dia dipakai untuk melakukan proses penataan negeri. Tapi apa yang terjadi, hutang luar negeri kita ini apa ya kalau bahasa Jawanya tuh. Kalau bahasa Jakarta tuh digelendotin, digandoli, apa kalau bahasa Jawanya? Betul ya? Tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Pakto 88. Pakto 88 itu sebuah kebijakan ekonomi yang membolehkan orang untuk membuat bank. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu akan ingat tahun 1989, 1990 sampai 1995 mesti ada di antara keluarga kita yang saat itu kuliah berbondong-bondong masuk ke fakultas ekonomi, wabil khusus perbankan, wabil khusus akademi perbankan, akademi keuangan. Coba ingat-ingat deh. Itu antara tahun 89, 90, 91 sampai 95 itu yang namanya masuk fakultas atau program-program ilmu keuangan itu berbondong-bondong karena bank ada banyak. Dan kalau kita mau buktikan masih terbukti sekarang kalau bapak-bapak ibu-ibu di ATM itu nanti kalau kita lupa kode bank kita akan diminta itu masih tercatat lebih dari 40 sampai 100 bank itu. Itu sisa-sisa aja itu. Dulu ada bank BHS, ada bank Surya, ada bank Alfian, ada bank Indra, ada bank Canggih gitu ya. Saya bukan sedang gojekan para bapak ibu sekalian. Ini catatan penting sebagai satu situasi yang dialami negeri kita. Dengan keberadaan, dengan mudahnya dibangun bank-bank baru itu, mengakibatkan mereka bisa mengakomodir dan mengambil, menyimpan dalam artian normal, uang masyarakat. Itu satu. Yang kedua, bank-bank tersebut mendapatkan keberbolehan pinjam uang dari luar negeri. Nah pinjam uang itu sekarang PDW kadang-kadang. Itulah kenapa mereka baru bikin pabrik langsung jadi besar. Baru bikin pabrik besar dibangun dengan angka 1,2 triliun. Baru 2 bulan atau baru 2 tahun bikin lagi di sana. Uangnya itu uang-uang yang sebetulnya uang masyarakat atau uang pinjaman luar negeri. Dan uang pinjaman itu mereka tidak pernah punya niat mengembalikan. Dalam sistem undang-undang perbankan kita, dalam sistem undang-undang Bank Indonesia, apabila utang luar negeri yang dimiliki oleh bank swasta tidak bisa dibayar, akan menjadi tanggungan negara. Baru dengar ya, baru tahu ya. Itu tadi, karena kaum muslimin kebanyakan tidak pernah peduli. Apa kita mau bilang ini bukan masalah kita? Loh kita yang akhirnya kena beban. Nanti nih, BBM yang kita akan beli menurut proyeksi ke depan ada salah satu item daripada BBM tersebut 1 liternya Rp33.000. Senang ya dengar kabar ini Bu? Pak senang ya 33.000 cuma seliter. Silakan dipelajari. Saya tidak mau menyebut nama mereknya atau nama itemnya. Tapi ini merupakan sebuah tantangan serius. Maka untuk poin nomor 1 nanti kita baru akan jawab bagaimana sikap kita umat Islam. Jadi yang pertama hutang luar negeri kita berapa jumlah persisnya? Yang diumumkan kemana-mana kan 7.000 triliun gitu ya. Kita baca ya sekarang ya. Ini belajarnya sampai jam 3 malam nih. Buat ketemu bahan. Jadi kalau Anda nanti mau nanya boleh nanya. Kalau Anda belum paham jangan cukup buru-buru nyalahin saya. Baca lagi bahan-bahannya. Karena saya juga sadar bahwa forum ini kan forum keilmuan. Tidak boleh asal omong, tidak boleh asal hoax. Jadi data yang diolah oleh para ahli-ahli perbankan kita ataupun orang-orang yang dikenal sebagai ekonom mencatat bahwa ada 3 item besar hutang negara kita. Yang pertama hutang pemerintah yaitu 7.000 triliun. Yang kedua hutang BUMN. Ini yang menjadi aneh buat kita adalah kasus misalnya Pertamina. Itu betul-betul menjadi tanda tanya.
Satu sisi tidak ada orang pergi ke SPBU enggak bayar. Pak Rinto kalau datang bawa mobil atau motor ke SPBU bayar enggak? Bayar. Berarti kan BBM itu enggak ada cerita orang yang utang bayar. Pemasukannya gaji mereka itu yang rata-rata sekitar 3 sampai 7 miliar per bulan. Ya, biar tahu. Itu makanya kita terkejut-kejut. ACT baru 250 juta saja langsung dikejar-kejar, langsung dibekukan. Kalau saya sebagai orang yang sedikit banyak mendalami ilmu agama, kalau orang sudah mengumpulkan akumulasi uang dengan jumlah tertentu, memang ada catatan presentasinya. Ya, amilin itu punya hak untuk mendapatkan dan mengelola, dan jumlahnya cukup signifikan selama dia full untuk menggarap itu. Bahwa kemudian kalau jumlahnya kurang tepat, yang ditegur pelakunya, bukan lembaganya dibubarkan. Jadi total, poin nomor 1, hutang luar negeri sebagai ancaman yang berbahaya. Yang pertama, hutang pemerintah 7.000 triliun, hutang BUMN 6.000 triliun, hutang swasta 4.000 triliun. Total cuma 17.000 triliun. Cuma ya Bu ya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau ditelusuri secara lebih rigid, lebih detail, lebih riset, lebih mendalam, saya sempat berbincang dengan beberapa teman-teman yang sangat menekuni ini. Apakah Bang Salamuddin Daeng atau Bang Ihsanuddin Nursi. Jadi artinya walaupun saya menyampaikan ini bukan bidang saya secara langsung, saya tetap berusaha betul untuk membuat bahwa data yang saya sampaikan bukan asbun. Tahu asbun? Asal bunyi, asal jeblak kalau anak Betawinya bilang. Jadi utang kita secara nasional baru 17.000 triliun. Bagaimana Bapak Ibu dengar berita ini senang? Itulah Indonesia, tukang bohong. Kan kemana-mana bilang cuma 7.000. Gitu kan? Kita kan taunya cuma 7.000. Ternyata ketika ditelusuri akumulatif. Dan itu semua beban pemerintah. Urusan apa sih Ustadz? Kita kan pengajar. Ya kita yang kena beban. Apa-apa pajakin, apa-apa dipajakin. Ya. Saya aja kemarin ada gangguan mobil saya, anak saya sampai lihat, "Abi ini kok pajaknya aja 400 sekian ribu." Coba kita membetulkan kebutuhan kita, reparasi saja sudah bayar, yang pihak bengkel sudah dapat untung, lalu ya sudahlah, pokoknya yang jelas para jamaah semua, kita lihat ini tidak ringan, bahaya Pak. Ini satu waktu negara kita bisa diambil alih seperti Bapak punya utang sama saya kebanyakan. Ya, jangan Bapak inilah. Mana Bapak yang gantengan, cari yang gantengan. Nih Bapak yang ganteng nih. Bapak ganteng punya anak gadis, Bu. Perhatikan, Bu. Punya anak gadis. Anak gadis itu anak perawan kalau bilangnya. Belum punya suami. Ya. Bapak